Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Sigit. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi dari contoh soal dari perusahaan taksi Speed Taxi dengan memulai operasinya dengan transaksi pada bulan Juni 2020 sebagai berikut. Di sini di dalam soal ada 9 transaksi, yaitu mulai tanggal 1 sampai dengan 9. Di sini kita akan membuat persamaan dasar akuntansi dari 9 transaksi tersebut. Baiklah, kita mulai dari tanggal 1, yaitu pemilik menyetorkan modal berupa 10 mobil A 50 juta dan uang tunai sebesar 750 juta. Maka transaksi tersebut akan berakibat di persamaan dasar akuntansi. Di tanggal 1, kas bertambah 750 juta, kendaraan bertambah 500 juta, dan modal bertambah 1.250 juta sebagai modal awal. Nah, kendaraan di sini senilai 500 juta karena tadi modal berupa mobil ada 10 dan per mobil harganya 50 juta, sehingga 10 kali 50 juta sama dengan 500 juta. Modal senilai 1.250.000 itu dari 750 juta di kas dan kendaraan 500 juta, sehingga 1.250.000 juta. Kita lanjut ke tanggal 2. Menerima pinjaman dari bank sebesar 250 juta. Maka persamaan dasar akuntansinya adalah di tanggal 2, kas bertambah 250 juta karena menerima uang dari bank, dan muncul akun utang bank bertambah 250 juta karena berasal dari pinjaman bank, sehingga muncul akun utang bank. Nah, setelah tanggal 1 dan tanggal 2 kita rekap jumlahnya. Begitu juga nanti ketika muncul transaksi berikutnya satu persatu kita rekap. Tanggal 1 dan 2 kita rekap, sehingga rekapannya akan seperti ini. Kas senilai 1 miliar karena di tanggal 1 kas 750 juta dan di tanggal 2 250 juta. Kemudian kendaraan 500 juta, utang bank 250 juta dan modal 1.250.000 juta. Kita lanjut ke transaksi tanggal 3. Di tanggal 3 membeli peralatan secara kredit 20 juta dan perlengkapan secara tunai 5 juta. Maka persamaan dasar akuntansinya di tanggal 3, kas berkurang 5 juta karena tadi membeli perlengkapan secara tunai 5 juta, sehingga kas berkurang 5 juta. Perlengkapannya bertambah karena membeli perlengkapan. Kemudian peralatannya tadi juga beli senilai 20 juta sehingga peralatannya bertambah 20 juta. Akan tetapi peralatannya di sini membelinya secara kredit, maka muncul akun utang usaha. Utang yang berasal dari selain bank. Sehingga di sini muncul akun utang usaha. Utang usahanya bertambah 20
juta. Setelah tanggal 3 kita rekap lagi. Nah, setelah tanggal 3 kita rekap, maka kas menjadi 995 juta, perlengkapan 5 juta, peralatan 20 juta, kendaraan 500 juta. Di sebelah pasifa utang masih tetap 20 juta, utang bank demikian juga 250 juta, modal 1.250 juta. Lanjut ke tanggal 4. Membayar sewa bangunan untuk bulan ini 5 juta. Maka persamaan dasar akuntansinya, karena membayar maka uang kita berkurang, sehingga di tanggal 4 kas berkurang 5 juta. Sedangkan modal di sebelah pasifa berkurang 5 juta. Karena bayar sewa bulan ini di bulan ini, maka muncul keterangan di sini beban sewa. Kita rekap lagi. Rekapannya setelah tanggal 4, maka kas 990 juta, perlengkapan masih tetap, belum ada perubahan 5 juta, peralatan juga demikian 20 juta, kendaraan sama 500 juta, utang usaha 20 juta, utang bank 250 juta, dan modal 1.245 juta. Kita lanjut ke transaksi tanggal 5. Tanggal 5 membayar beban listrik, telepon, dan air 3 juta. Maka persamaan dasar akuntansinya adalah, karena bayar di tanggal 5 berarti kas kita berkurang 3 juta, modal kita juga berkurang 3 juta. Keterangannya beban listrik, air, dan telepon, karena membayar listrik, air, dan telepon. Lanjut, kita rekap. Setelah tanggal 5, rekapannya adalah kas sekarang 987 juta, kemudian perlengkapan 5 juta, peralatan 20 juta, kendaraan 500 juta, utang usaha 20 juta, utang bank 250 juta, dan modal 1.242 juta. Lanjut ke tanggal 6. Di tanggal 6 pemakaian perlengkapan sebesar 500.000. Maka persamaan dasar akuntansinya di tanggal 6 adalah perlengkapannya berkurang 500.000 dan modal berkurang 500.000. Keterangannya beban perlengkapan karena adanya pemakaian perlengkapan. Perlengkapan termasuk barang habis pakai, sehingga ketika dipakai akan mengalami pengurangan. Setelah tanggal 6 kita rekap lagi, maka akan muncul di sini nilai kas 987 juta. Perlengkapan sekarang jadi berkurang. Tadinya 5 juta, karena di tanggal 6 ada pengurangan 500.000, sehingga di sini perlengkapan setelah tanggal 6 saldonya 4.500.000. Kemudian peralatan masih tetap 20 juta, kendaraan 500 juta, utang usaha 20 juta, utang bank 250 juta, dan modal 1.241.500.000 rupiah. Lanjut di tanggal 7, diterima penghasilan jasa angkut sebesar 300 juta. Maka persamaan dasar akuntansinya adalah
kas bertambah 300 juta, modal bertambah 300 juta. Keterangannya pendapatan jasa. Karena di sini diterima uang, maka kasnya bertambah, modal bertambah. Kita rekap lagi setelah tanggal 7, maka jumlah kas sekarang 1.287 juta. Perlengkapan 4.500.000, peralatan 20 juta, kendaraan 500 juta, utang usaha 20 juta, dan utang bank 250 juta. Modal 1.541.500.000 rupiah. Lanjut ke tanggal 8. Di tanggal 8 membayar angsuran bank 3 juta dan biaya bunga bank sebesar 50.000. Maka persamaan dasar akuntansinya adalah ketika membayar bank, angsuran bank, maka di sini kas berkurang 3 juta dan utang bank juga berkurang 3 juta. Kemudian lanjut membayar biaya bunga bank, maka kas berkurang 50.000, modal berkurang 50.000, keterangannya beban bunga bank karena bayar bunga bank. Nah, di sini karena sama-sama mengurangi kas tadi untuk bayar angsuran bank 3 juta dan biaya bunga bank 50.000, maka di sini kas langsung dijumlahkan sejumlah 3.050.000 berkurang. Kemudian kita rekap lagi di setelah tanggal 8, sehingga kas sekarang tinggal 1.283.950.000, perlengkapan 4.500.000, peralatan 20 juta, kendaraan 500 juta, utang usaha 20 juta, utang bank 247 juta, dan modal 1.541.450.000 rupiah. Transaksi tanggal 9, di sini pengeluaran kas untuk keperluan pribadi pemilik 2.500.000. Maka di tanggal 9 kasnya berkurang 2.500.000, modal berkurang 2.500.000, keterangannya prive. Kita rekap yang terakhir setelah tanggal 9. Kas senilai 1.281.450.000, perlengkapan 4.500.000, peralatan 20 juta, kemudian kendaraan 500 juta, utang usaha 20 juta, utang bank 247 juta, dan modal 1.538.950.000 rupiah. Nah, setelah selesai sampai dengan tanggal 9, maka di sini total aktiva harus sama dengan total pasiva, di mana tadi keseluruhan jumlah aktivanya 1.805.950.000, sedangkan pasifanya juga sama 1.805.950.000. Nah, ketika total aktiva sama dengan total pasiva, maka persamaan dasar akuntansi yang telah kita buat sudah benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.